pemirsa, berjumpa kembali dalam Bedah Psikologi Konsumen edisi hari ini, Selasa 6 Maret 2012 bersama saya, Hidayat. Sepanjang acara ini, kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini mengenai topik pada pagi ini. Anda dapat mengunjungi kami melalui telepon di nomor 021 109 8765431 atau melalui SMS dengan mengetik nama spasi opini Anda lalu kirim ke 0852 663 80663. Dan telah hadir untuk membedah topik pada pagi ini yaitu salah satu anggota Dewan Psikologi Indonesia, Bapak Nandi Kurnia Putra. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi alamat Facebook kami Bedah Psikologi Konsumen atau di Twitter bedahsikon.com. Sebelum itu, mari kita saksikan tayangan editorial yang hari ini mengambil topik pemilihan outlet dan pembelian. Selamat menyaksikan. Baik, pemirsa, kembali tim VOA dengan laporan dari Washington DC. Pemirsa, akhir tahun di Amerika biasanya menjadi musim belanja utama bagi banyak warga. Berbagai jaringan toko memberi potongan harga yang besar-besaran untuk menarik konsumen yang masih berkutat dengan tekanan ekonomi. Tapi pembeli kini lebih teliti karena bisa memanfaatkan berbagai situs internet yang menyediakan informasi tentang harga-harga barang yang paling kompetitif. Musim belanja liburan berarti naiknya penjualan televisi di Amerika. Terjual pada akhir tahun karena jaringan retail biasanya memberikan diskon besar. Kini konsumen bisa membandingkan harga di internet, seperti pricegrabber.com yang memuat harga dari semua toko retail. Situs ini bisa memberitahu lewat email bila ada pesawat televisi yang harganya turun. Konsumen juga bisa menunda pembelian karena ada situs yang melacak harga dalam periode 6 bulan. Selama 6 bulan terakhir, harga TV ini sudah turun di bawah $700. Berarti masih ada kemungkinan akan turun lagi menjelang libur akhir tahun. Ada juga toko yang membayar selisih harga apabila ada toko lain yang menjual lebih murah. Di situs priceprotector.com, konsumen bisa mengisi kapan TV dibeli dan berapa harganya. Situs ini bisa melacak harga terakhir dan akan memberitahu lewat email apabila ada perubahan. Kalau harganya sudah turun, konsumen bisa mendapat pengembalian uang. Situs-situs yang tersedia di Amerika ini tidak hanya memberikan info mengenai potongan harga televisi, tapi juga produk elektronik dan barang lainnya. Dan konsumen di berbagai tempat lain seperti di Indonesia misalnya bisa memanfaatkannya untuk membandingkan harga. Dari Washington, saya Helmi Hanes dan tim VOA. Ya, tadi kita telah saksikan tayangan editorial mengenai pemilihan outlet dan pembelian. Langsung saja kepada narasumber kita pagi ini, Bapak Nandi Kurnia Putra. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana pendapat Bapak mengenai topik kita pagi ini? Kalau menurut saya, pemilihan outlet dan pembelian itu terdapat pilihan outlet versus pilihan produk. Ada 3 pilihan bagi para pengecer maupun produsen yang hendak membuka bisnis atau usahanya. Yang pertama yaitu dilakukan dengan memilih outlet, baru setelah itu menentukan merek produknya. Yang kedua atau sebaliknya, hal yang pertama dilakukan adalah menentukan merek produk, baru setelah itu memilih outletnya. Atau bisa juga kedua hal tersebut dilakukan secara serentak. Semua terserah pada keinginan konsumen tersebut. Ya, berarti untuk para pengecer dan produsen tadi ada 3 pilihan. Nah, bagaimana menurut Bapak mengenai konsumen yang berbelanja di internet? Kalau menurut mengkategorikan produk dan layanan menjadi 3 kelompok berdasarkan karakteristik pemilihan terhadap belanja di internet tersebut. Yang pertama yaitu pengisian barang meliputi biaya moderat, frekuensi tinggi pembelian, dan item yang relatif mahal dan mudah. Contohnya barang-barang perawatan kesehatan seperti vitamin, kosmetik, dan yogurt. Yang kedua yaitu item meliputi tinggi informasi, besar tiket pembelian yang direncanakan. Penjualan internet akan dipimpin oleh item dengan konten gaya rendah. Contohnya saja perjalanan liburan atau traveling, hardware komputer, dan elektronik konsumen. Yang ketiga yaitu kenyamanan item berisiko rendah. Ini penjualan internet akan paling berhasil bagi mereka yang memberikan diskon besar dan menyediakan pengiriman yang mudah.
Ya, tahan dulu Pak mengenai pendapatnya. Sekarang kita sudah tersambung oleh penelpon pertama kita. Ya, halo, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Riza di Batu Sangkar. Oh iya, silakan saja langsung Ibu Riza, pendapat Ibu mengenai topik kita pagi ini, pemilihan outlet dan pembelian. Ya baiklah, menurut saya pemilihan outlet, toko dan pemilihan itu, seleksi gerai eceran melibatkan sebuah perbandingan antara gerai alternatif atas konsumen evaluatif yang terbagi 4 kriteria: gambar toko, pengecer merek, pengecer iklan, dan lokasi dan ukuran toko. Di mana gambar toko tadi, konsumen tertentu atau target persepsi yang semua atributnya terkait dengan toko eceran, maka itu yang disebut sebagai gambar toko. Selanjutnya, pengecer merek. Terkait erat dengan penyimpanan gambar yang bermerek, di mana toko itu adalah merek dan kunci untuk sukses sebuah toko merek harus memiliki kualitas harga yang wajar. Selanjutnya, Mbak, pengecer iklan. Pengecer menggunakan iklan untuk berkomunikasi, terutama harga penjualan untuk konsumen. Sebagai contoh, marilah kita lihat cuplikan diagram berikut ini. Di mana pada diagram ini menerangkan bahwa konsumen yang tertarik terhadap suatu produk yang diiklankan. Yang pertama, konsumen tidak membeli apa-apa. Persentase peminatnya adalah 19%. Yang kedua, konsumen yang tidak membeli produk yang diiklankan, tetapi membeli produk yang lain, persentase peminatnya adalah 21%. Yang ketiga, konsumen yang hanya membeli produk tambahan, persentase peminatnya adalah 26%. Dan yang terakhir, konsumen yang membeli produk yang diiklankan dengan produk tambahan, persentase peminatnya adalah 34%. Selanjutnya yang terakhir, lokasi dan ukuran toko. Di mana di tingkat toko atraksi model, toko ukuran diukur dalam luas dan diasumsikan ukuran luasnya terhadap barang dagangan. Jadi, kenyamanan konsumen terhadap produk yang akan dibelinya tergantung pada jarak perjalanan yang ditempuh. Saya rasa cuma itu aja, Mbak. Iya, terima kasih kepada Ibu Riza. Berarti kalau menurut Ibu, atribut yang mempengaruhi pilihan outlet ini ada 4 ya. Tadi gambar toko, pengecer merek, pengecer iklan, dan lokasi dan ukuran toko. Bukan begitu Ibu? Iya, Mbak. Cuma itu aja menurut saya. Terima kasih kepada Ibu Riza atas opininya. Langsung saja kita dengar tanggapan dari narasumber kita mengenai opini Ibu Riza tadi. Menurut saya pendapat dari Bu Riza tadi bisa saya ambil contoh mengenai pengecer iklan tersebut, seperti video yang berikut ini. Nikmati berbagai koleksi gaya liburan seru untuk segala aktivitas Anda sekeluarga dengan berbagai penawaran yang fantastis. Ayo datang dan rasakan serunya liburan hemat penuh gaya hanya di... Iklan itu harus dibuat semenarik mungkin, bisa dengan memuat atau memasang harga seperti contoh iklan tadi. Saya pikir begitu. Ya, berarti menurut Bapak dengan memasang harga di iklan itu bisa menarik konsumen, tapi bukannya itu malah membuat konsumen takut untuk membelinya? Saya rasa enggak juga, Mbak. Apalagi untuk produk diskon seperti iklan tadi, itu akan sangat menarik konsumen untuk membelinya gitu. Oh, begitu. Baiklah, kita langsung saja ke penelpon selanjutnya.